ทำการเรียนวิจิ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Sudah sampai di bait 122. Bait 122 bab ibtidah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wabridhanhu mutlakan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Nampakkan olehmu akannya dhamir hal keadaan dhamir mutlak sekira-kira mengiringi ia kabar mustaq akan mubtada yang tidak adalah maknanya kabar mustaq baginya mubtada tersebut itu menghasilkan. Syarah dulu. Idza jaral khabarul mustaqu ala man wa lahu ustutira dhamiru fi lahu zaidun qaimun. Ai huwa, apabila berlakulah khabar yang mustaq di atas man, maksudnya di atas mubtada yang bermula dia hanya khabar mustaq itu sabit baginya mubtada. Niscaya disembunyikan akan dhamir padanya khabar yang mustaq. Bermula demikian itu seumpama Zaidun qaimun. Bermula demikian sama bermula sedih itu yang berdiri. Artinya huwa. Penjelasan Ustaz. Apabila kabar mustaq menyempurkan makna mubtada yang di belakangnya. Kalau di sini contohnya Zaidun qaimun. Ini qaimun menyempurnakan makna mubtada, yaitu menyempurnakan makna mubtada. Berarti kabar mustaq tersebut mengandung zamir, artinya huwa di dalamnya. Sebentar. Bila berlakulah oleh kabar yang mustaq di atas man huwalah. Maksud man di sini mubtada. Mubtada. Bila kabar mustaq diperuntukkan untuk mubtada yang bermula dianya kabar mustaq tersebut baginya mubtada menghasilkan makna, artinya menyempurnakan menyempurnakan mubtada atau menyempurnakan faedah mubtada. Artinya khobar itu benar-benar terikat dengan mubtada sebelumnya. Nggak ada mubtada lain. Nggak ada mubtada lain. Artinya kalau secara ringkas, qaimun itu berarti kabar daripada Zaidun. Nah, itu karena menghasilkan faedah Zaidun. Kabar kan menyempurnakan faedah mubtada. Mubtada mana yang disempurnakan faedah? Mubtada di belakangnya itu arti qaimun di sini itu menyempurnakan faedah Zaidun. Itulah yang makna alaman huwalah. Jadi istatarat dhamiru tersembunyilah oleh dhamir dalamnya khabar mustaq. Dalam khabar mesti ada dhamir kembali ke mubtada. Artinya disembunyikan dhamir, artinya tidak mesti huwa, artinya ada huwanya. Zaidun qaimun udah cukup, nggak perlu disambung huwanya. Artinya huwa ini dhamir dalam yang terkandung dalam khabar mustaq yaitu qaimun. Kalau ataita ba'dal mustaq bihuwa, maka jikalau engkau datang sudah mustaq dengan huwa kayak di sini. Ini di ai lagi huwa. Wa nahwihi dan seumpamanya huwa itu terserah. Wa abradtahu dan engkau zahirkan akannya huwa, maka engkau kata Zaidun qaimun huwa. Bermula sendiri itu yang berdiri oleh dianya sendiri. Ini dihirkan, tidak disembunyi. Fakat jawaza, maka sungguh membolehkan sibawaihin oleh sibawaihi padanya kabar mustaq itu akan dua wajah. Maka sungguh membolehkan oleh sibawaihi padanya kabar mustaq akan dua wajah. Ahduma bermula salah satu keduanya padanya yang dizahirkan. Padanya dhamir. Maka sungguh membolehkan oleh sibawaihi padanya dhamir yang dizahirkan akan dua wajah. Ahaduhuma bermula salah satu keduanya itu bahwa adalah huwa. Itu takkid bagi dhamir yang mustatir pada kama huwa itu tadi. Menurut sibawaihi takkid untuk dhamir yang mustatir yang ditakdirkan dalam kabar mustaq itu qaimun. Puasa dalam mula kedua itu ada yaitu fa'il yang fa'il bil qaimin. Pendapat yang kedua bahwa huwa itu
fa'ilnya, berarti tidak ada lagi di dalam khabar musta atau di dalam kaimun itu huwa, karena langsung huwa ini yang didasarkan itulah fa'ilnya. Hadza idza jara ala man huwalah. Bermula ini pendapat itu tadi, kalau dizahirkan boleh, disembunyikan juga boleh. Nah, itu apabila aku iya kabar musta di atas man yang bermula dianya kabar musta sabit baginya man apabila dia menghasilkan makna mubtada di belakangnya, bukan mubtada lain, makna mubtada yang di belakangnya. Oke, titik dulu. Fa'idara Zaidun, alaman tar huwalah, dulu, maka jika santai. berlaku Pelan-pelan Ustaz. Dikit dulu, dikit, titik. Zaidun qaimun huwa. Jadi menurut Sibawaihi, huwa ini pertama untuk mentaukidkan fa'il qaimun yang ada di dalam. Kita i'rabnya Zaidun mubtada, qaimun khabar, qaimun isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Gitu kan? Huwa kedua, isim dhamir mabni di atas fathah, dia taukid kepada fa'il qaimun. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua berarti kaimun khabar, tugasnya merafa'kan fa'il, huwa isim dhamir mabni di atas fathah pada maharafa fa'il kaimun. Gitu kan? Oke. Ini penting i'rab karena kita nahu kan sekaligus mengi'rabkan. Lanjut Ustaz. Fa'idza jara ala ghairi man huwalah, maka apabila berlaku ya khabar musta di atas bukan mubtada, yang bermula dianya kabar musta itu sabit baginya mubtada. Nanti kabar musta ini bukan menyempurnakan faedah mubtada yang di belakangnya. Ada mubtada lain. Bahwa dan bermula dianya kabar musta atau bermula dianya demikian, itulah dimaksudkan dengan ini bait. Niscaya wajiblah ibarat zamir, wajiblah mendahirkan damir. Apabila kabar musta itu bukan menghasilkan makna, bukan menyempurnakan makna mubtada di belakangnya, ya ini wajib dizahirkan damir. Saun akana sawaun aminal lubusu au lam yu'man. Benar demikian itu sama. Yu'min kalau di sini yu'man barisnya. Ya, satu umina, satu yu'man. Berarti dua-duanya dimajuhulkan. Bersamaan bermula demikian itu sama. Diamankan akan lebus atau tidak diamankan akan dia lebus. Artinya aman samar-samar atau tidak aman tetap wajib dilahirkan damir. Kalau kabar musta itu bukan menyempurnakan makna mubtada di belakangnya. Bermula demikian itu sama. Bermula ma yang umina fi lubusu, bermula ma yang bermula umpama ma yang diamankan padanya ma akan lubus. Zaidun hindun dari buhahwa, bermula sidid itu, bermula sidun itu tukang pukulnya si hindun oleh dianya sidid. Ini contoh yang amal lubus. Wajib juga dizahirkan damir huwa. Jelasin dulu Ustaz, ini bagaimana kita memahami di sini ini jara ala ghairi man huwalah. Di apa dari buha ini kabar Zaidun, kabar Hindun. Dari buha ini kabar Zaidun, dari buha kabar musta. Dia kabar daripada Hindun. Tetapi pada kenyataannya, walaupun dia kabar si Hindun, tidak menyempurnakan maknanya kabar, maknanya si Hindun, maknanya mubtada itu tadi. Yang disempurnakan dia adalah makna si Zaidun yang ada di belakangnya, mubtada yang ada di belakangnya. Bukan menyempurnakan faedah mubtada yang di belakang, yang mengiringinya, yaitu Hindun. Bisa dipahami Ustaz? Gimana cara jelasinnya? Belum. Bila khabar musta di atas bukan man huwalah, bukan jika berlaku ianya khabar musta di atas bukan man, bukan mubtada. Yang dianya khabar itu baginya mubtada. Ya kan? Seharusnya dari bon ini menyempurnakan faedah Zaidun, karena dia adalah dari bu itu, dia adalah kan kabar Hindun, tapi pada kenyataan dia bukan menyempurnakan
faedah mubtadanya yang yaitu Hindun, tetapi yang disempurnakan mubtada yang di belakangnya yaitu Zaidun. Bisa dipahami, Ustaz? Daribu khabar musda. Khabar dari Hindun. Khabar mubtada. Iya, kabar dari Daribu Hindun. khabar musda. Khabar dari mubtada yaitu Hindun. Cuma masalahnya daribu ini disebut ghairi manhuwalah karena tidak menyempurnakan makna Hindun. Mestinya Iya. satu khabar kan menyempurnai mubtada. Tapi ini khabar tapi tidak menyempurnai Hindun, justru menyempurnai Zaidun kan? Iya. Dalam Ini kondisi wajib seperti ini wajib didhahirkan domernya damir. atau fa'il dari musda bermula si Zaid itu bermula si Ah, Hindun itu memukul akannya si Hindun huwa oleh dianya si Zaid. Apa dalilnya kalau 2000 tidak menyempurnakan Hindun mubtada dia? Karena domernya kembali ke mubtada pertama ke Zaidun. Wah, kalau tadi di atas kan Zaidun Kaimon, si Zaid itu berdiri ianya si Zaid kan? Ini bermula si Hindun itu memukul, bukan ianya si Hindun, tapi memukul akannya si Hindun huwa oleh dianya si Zaid. Nah, oke. dalam kasus seperti ini apa kabar ini keluar daripada pada takrifnya? Kalau takrif kabar kan juz'un yatimu bihil mubtada, yutimmu bihi yang disempurnakan dengannya juzu akan mubtada. Enggak keluar, enggak mesti, yang penting dia kan juzuk yang menyempurnakan mubtada, entah mubtada mana yang disempurnakan boleh juga kayak kasus di sini. Berarti ini kabar musta ini enggak keluar daripada takrif kabar, yaitu juz'un yutimmu bihil faedatul mubtada. Ini Gimana, Ustaz? disebut contoh aman talabus, aman salah paham. Kenapa disebut contoh aman salah paham? Karena Zaidun muzakkar, Hindun mu'annas. Kemudian domernya tentu kalau muzakkar ya kembali ke Zaidun kan? Nah, jadi walaupun Zaidun Hindun daribuha, kita pasti tahu yang mukul si Hindun pasti si Zaid. Nggak mungkin si Hindun mukul si Zaid. Karena 2000 muzakkar, pasti dia temannya Zaidun. Benar nggak? Oh, udah oke. Aman talabus. Oke. Lanjut. Wa misluma lam yu'man. Wa misaluma. Wa misaluma lam yu'man fihil labsu. Laula damiru Zaidun. Zaidun umrun. Ini Zaidun umrun daribuhu huwa. Bermula contoh ma, wa mithaluma, dan bermula contoh ma yang tidak diamankan padanya ma akan samar-samar. Sekira tidak ada damir. Laula damiru, sekira tidak ada damir. Ini sesudah laula wajib dibuang kabarnya. Karena laula ini huruf yang menegah ya akan yang kedua karena wujud yang pertama. Menegah ya juduk yang kedua karena wujud yang pertama. Zaidun amrun, bermula si Zaid itu, bermula si Umar itu tukang pukulnya si Umar oleh dianya si Zaid. Ini wajib, maka wajiblah ibrat menampakkan damir pada dua tempat di sisi basarin. Ini wajib di kedua tempatnya harus diibrat damir. Padahal di sini di kasus di atas itu tadi tidak mungkin lubsu kan. Jadi tidak mungkin sama-sama. Tapi kalau di sini kalau tidak ada damirnya ini pasti telabus. Kenapa bisa terlabur di sini? Misalkan huwa nggak ada. Bermula si Zaid itu bermula si Umar itu memukul ianya si Umar. Takut salah paham. Takut memukul ianya si Umar akannya si Zaid. Ya, takut kita kembalikan damir yang mustatir itu kepada Umar. Ya. Karena domer kan mestinya kembali kepada yang paling dekat kan. Akrabu madhkur kan. Domer dalam 2000 paling dekat ya dengan si Umar. Berarti kalau nggak ada huwa mesti kembali ke Umar. Tapi karena ada huwa berarti hu pertama yang ke si Umar, huwa selanjutnya ke Zaid. Ya mungkin dua-duanya kembali ke si Umar kan gitu. Bermula si Zaid itu bermula si Umar memukul akannya si Umar yang paling dekat oleh dianya si Zaid. Si Zaid yang pukul si Umar. Oke. Ini kita mau bilang ini apa Zaid yang memukul si Umar? Kalau nggak ada damir nanti bisa salah nih. Bisa si Umar yang mukul si Zaid kembali. Kebalikan. Wajiblah oleh menampakkan. Maka wajiblah oleh menampakkan damir pada dua tempat di sisi basarin. Kalau di sisi basarin, aminal lusu aulam yu'man tetap wajib dilahirkan damir.
Wahada dan bermula ini itu makna qaulhi, itu makna katanya musannif wa abrizanhu nampakkan oleh muakannya dhamir halakat alhamdulillah, artinya apa mutlak di sini bermula demikian itu sama aminal lubthu, diamankan uminal lubthu au lam yu'man, diamankan akan lubus atau tidak diamankan akan dia. Kalau di kitab Ustaz itu apa? Min aja ya. Umina. Sawaun uminal Ada labsu aw lam yu'man. Tapi ini kalau di kitab Ana ini cuman min aja. Min mana? Minal ini. Uminal lubusu itu minal lubus. Oh, Besar maun. ditambahlah fiil itu, baru ditambah hamzahnya. Sawaun uminal labsu. Ini kitab terang banget. Enggak ada karutnya ya. Enggak ada karutnya. Wa amal kufiyun, dan adapun bermula ulama kufiyun maka itu berkata oleh mereka itu in uminal lubsu jazal amarani. Dan jika diamankan akan lubus, niscaya haruslah dua perkara seperti contoh yang pertama. Kamita lil awali, seperti contoh pertama. Wahwa dan bermula dengan contoh yang pertama itu bermula zaid itu, bermula zaid itu, bermula sindun itu yang pukulnya sindun oleh dianya si zaid. Ini contoh amal lubus, karena kalau tidak dipakai dhamir pun kalau tidak ditakdirkan huwa, sudah tahu kita siapa yang pukul si hindun, pasti sidir ini, karena ada ha dhamirnya pada kabarnya, ada ha dhamir yang muannas. Fa in syi'ta ataita bihuwa, maka jika engkau kehendak engkau datang dengan huwa. Wa in syi'ta, dan jika engkau kehendak lam ta'ti bihi, yang tidak engkau datang dengannya huwa, itu boleh saja didatang dengan huwa, dilahirkan dhamir yang ada pada khabar musa atau tidak, enggak apa-apa itu. Yang penting amal lubus. Wa in khifal lubusu wajabal ibarazu kal mithalit tsani. Dan jika ditakutkan akan lubus, akan sama-sama, wajabal ibarazu kal mithalit tsani. Niscaya wajiblah menampakkan dhamir seperti contoh yang kedua. Fa innaka law lam ta'ti bidzamiri fa qulta zaidun amrun dharibuhu lahtamala ayyakuna fa'ilu dzarbi zaidan. Maka maka sungguh engkau sengkira tidak engkau datang dengan dhamir, maka engkau kata zaidun amrun dharibu, bermula sidid itu, bermula si Umar itu yang pukulnya si Umar. Ini saya sungguh ada kalau tidak didatangkan lamir, ini saya ihtimalah oleh bahwa adalah fa'il yang memukul, orang yang memukul itu sidid, dan bahwa ada ianya fa'il yang memukul itu semua, itu ada dua kemungkinan. Siapa yang fa'il kalau di sini? Titik dulu, Ustaz. Jadi cara mengartikan biar muhtamil. Bermula si Zaid itu, bermula si Umar itu memukul ianya si Umar akannya si Zaid, bisa. Bermula si Zaid itu, bermula si Umar itu memukul ianya si Zaid akannya si Umar, juga bisa kan? Bisa si Zaid mukul si Umar, bisa si Umar mukul si Zaid. Kalau enggak dizahirkan. Oke? Ada dua kemungkinan. Terus? Falamma ataita, kayak mana? Falamma ataita bidzamir fakulta. Falamma ataita bidzamiri fakulta, maka apabila engkau datang dengan dhamir fakulta, maka engkau kata zaidun amrun dharibuhu huwa. Ta'ayyana ayakuna, kalau kita datangkan dengan huwa, niscaya tertain oleh bahwa ada lah sidid, dianya sidid itu fa'il. Niscaya adalah sidid, yang dianya sidid itu fa'il. Nah, lihat Ustaz, ini fa'ilah beliau memberi harokat sebagai Fa'ilah. khobar yakuna. Berarti huwa enggak dianggap ini. Ini huwa dhamir fasal ya. Huwa fasal. Ini saya tetailah si Zaid, dia sidid akan fa'il. Fa'ilah. Ini kalau tidak kita datangkan, kalau tidak kita nampakkan dhamir, ada kemungkinan dua. Tetapi kalau sudah kita nampakkan dhamir, ada huwanya, ini pasti yang pelakunya adalah sidid. Ini karena huwa ini kembali kepada si Zaid. Ya, benar Ustaz. Aman.
Waqtaradal musannifu fi hadzal kitabi madhhab basarijina, dan memilih oleh musannif pada ini kitab akan mazhab basarin. Walihada, dan karena ini berkata yang musannif, nampakkan olehmu akannya zamir hal ka zamir mutlak. Yakni menghendaki yang musannif bermula demikian isama khifal lubsu, ditakutkan akan lubus, atau lam yukhaf, atau tidak ditakutkan akannya lubus. Tapi dalam kasus ini musannif memilih pendapat basarin, wajib ditakkid zamir. Kalau dia tidak menghasilkan, kalau khabar mutlak ini tidak menghasilkan makna kepada mubtadanya, tapi kepada mubtada lain. Ditakutkan lubus atau tidak ditakutkan lubus, seperti kasus di atas. Waqtaradha fi ghairi hadzal kitabi madhhabal kufiyina, dan memilih yang musannif pada selain ini kitab. Nah, kan mazhab kufiyin, tetapi pada kitab-kitab yang lain musannif ini lebih cenderung kepada mazhab kufiyin. Artinya kalau aman lubus tidak usah didatangkan dengan damir pada kasus di atas, kecuali kalau memang dia lubus. Bentar Ustaz, dikit, bentar. Berak ke bahan begah. Beli berapa bungkus, Bang? Berapa duitnya? Panai mana kayak 15 ribu atau bungkus? Kuih pohon 60. 60 aja kan. Panai saya Mas. Talan itu, begah ada mahal buka, panai mahal. Kau beli nasi tak makan. Anak itu pemata, umang. Panai mahal, yang talah itu. Hei, ya balik awak abang budak. Ada tanya waktu tayang dijajak mu. Boleh Ustaz. Jangan kamu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ni jelaskan juga oleh Kiban Puna. Ya, kaman sampai jelaskan lagi. Cuma yang musannif berarti ada beberapa pendapat ya. Tiga gedang ada kufiyun, tiga gedang ada pasariyun. Cuma memilih yang musannif pada bukan ini kitab mazhab kufiyin. Lebih menguatkan mazhab kufiyin. Artinya wajib mendahirkan ya. Kufiyun tadi kata Kalau mazhab wajib. Kalau mazhab kufiyin, kalau amal lubus tidak bisa, tidak usah ditahirkan. Kalau mazhab basarin itu tetap kan. Makanya dalam kitab ini misalnya memilih kitab basarin, mazhab basarin kan. Tapi pada lain kitab dia menjondrong kepada mazhab kufiyin. Kalau memang amal lubus nggak usah. Ya, nah ini contoh praktek mazhab kufiyun. Coba Ustaz baca. Waqad warada sima'u, dan sungguh waridlah simak dengan mazhab mereka itu kufiyin. Famin hadza, maka sebahagian daripada demikian, daripada ini itu kata saya. Kitab saya famin dzalika. Ini famin hadza atau famin dzalika juga boleh. Qaumi Dural Majadi Banuha waqad alimat bikunhi dzalika adananun waqah banu. Bermula kaumku itu, bermula setinggi-tinggi kepujian, itu yang binanya, itu segala yang binanya kepujian. Padahal sungguh mengetahui dengan hakikat demikian oleh si Adnan dan si Kahpanu. Zura apa artinya Ustaz? Zura artinya? Zura bermula setinggi-tinggi kepujian. Oh, jamak dari zurwah, puncak. Zura. Bermula kaumku. Ini cara bermula kaumku itu pertama. Itu bermula setinggi-tinggi kepujian itu yang binanya, itu segala yang binanya setinggi-tinggi kepujian. Berarti kaumku itulah orang yang bina setinggi-tinggi kepujianku. Waqad alimat, dan sungguh mengetahui dengan hakikat demikian oleh si Adnan dan Kahpan. Itu yang tidak didahirkan damir beserta amal lubus. Seharusnya banuha, banu apa itu, banuhu, kayak mana? Banuhahum, banuhahua kayaknya. Coba. Jadi enggak, kan banu ini jamak. Hum berarti kan banu kembali ke kaumi, bermula kaumku itu, bermula
puncak kemuliaan itu membangun oleh mereka kaum, kan? Akannya puncak kemuliaan. Titik di sini. Di sini Banu khabar Zura. Wow, ini fa'il kembali ke kaumi. Mestinya Banu Hahum. Hum sebagai fa'il ya, Banu, kan? Benar nggak? ini maksudnya tidak dinampakkan Damir karena ini Manlubus. amal lubus. Bisa gimana kan ini amal lubusnya? Karena gini, ini kan muzakkar nih, cocok nih Banu ke kaumi. Zura ini muannas. Cocok ini. Mesti balik kembali ke Zura karena Zura ini jamak dari Zarwah. Zarwah muannas. Mungkin begitu, Ustaz. Ya. Oh, ini ada nih padahal ini. Ada di depan. At-takdir banu hahum, maka dibuangkan akan damir. Ya, li'amni lubsi karena aman li'amni lil lubsi karena aman bagi lubus. Ini di sini domira, Ustaz. Mungkin Ini apa itu fahadafat durwa domira. yang Maka membuang ianya pensyair akan domer. Li'amnil labsi karena aman terjadi kesamaran. Ya. Membangun akannya kemuliaan tadi puncak kemudian oleh mereka kaum. Fahadafat domira membuang ianya si pensyair akan domer. Li'amnil labsi. Labsi bifathil lam. labsi bi fathil lam. Udah satu bait ini. Lanjut. Berarti Bait 123. Gimana? baitnya udah jelas nih artinya kan, nggak usah dijelasin lagi. Jelasin lagi, Artinya, Ustaz. Semua penjelasan dan masukin ke bait coba. Nampakkan oleh damir hal keadaan damir mutlak. Wajib dinampakkan damir secara mutlak apakah aman lubus atau tidak aman. Sekira-kira mengiringi ia kabar mustaq akan satu mubtada yang tidak adalah maknanya mubtada, yang tidak adalah maknanya kabar mustaq, baginya mubtada itu yang menghasilkan. Artinya kabar itu tadi tidak menyempurnakan faedah mubtada itu tersebut. Mubtada yang mengiringinya, yaitu kalau kasus di atas itu tadi, kalau Zaidun kalau Zaidun apa itu tadi? Zaidun wa Hindun, ini Hindun dari buha. Nampaknya udah jelas juga. Jadi cukup satu bait, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Lanjut apa stop? Lanjut apa stop? Terserah Ustaz. Satu bait lagi dah. Udah sampai. Lanjut. Satu bait lagi. Wa akhbaru dan mengkhabar, wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfin jar. Mengkhabar oleh mereka itu dengan darah atau dengan huruf jar. Hal keadaan mereka itu yang nawiyaini, yang niat keduanya akan makna kain atau istakara. Mereka itu lama menjadikan kabar itu zaraf atau jar majrur. Mereka itu meniatkan makna kain, ada kain itu atau istakara di belakang zaraf atau di belakang jar majrur. Biasa sabitun, Ustaz. Biasa sabitun, Ustaz. Ini bukan sabitun, kainan. Enggak apa-apa tuh, bebas kan. Bebas. Kalau biasa saya kan ngertiinnya sabitun. Kainan juga boleh. Taqaddama annal khabara yakunu mufradan. Terdahulu oleh bahasa mukhabar itu ada ya kabar itu mufrad. Wa yakunu dan ada ya kabar, wa yakuna dan ada ya kabar, jumlatan itu jumlah. Wa dzakaran musannifu fi hadzal baiti annahu yakunu dzarfan au jarran wa majruran. Dan menyebut oleh musannif pada ini bait bahwa sesungguhnya kabar itu ada ya kabar itu zaraf atau jar dan majrur. Berulang demikian sama Zaidun indaka. Ini contoh kasus darah jar dan majrur. Berulang sedih itu yang tetap. Ya sedih di sisi engkau. Wa Zaidun fidari dan Zaidun fidari. Ini jar majrur ya. Berulang sedih itu yang tetap ya. Ya sedih dalam rumah. Fakulu minhuma muta'allakun. Nah, muta'allikun di sini kan, Ustaz. Sempail, Ustaz. Muta'allikun. Oh, yang muta'allik. Maka berulang yang keduanya itu yang itu yang diikatkan, itu yang terikat ia. Atau yang tersangkut ia dengan mahdhuf. Mahdhuf yang dibuang itu fil wajibil harfi. Yang terikat dengan mahdhuf yang dibuang. Wa jaza qaumun dan
putus. Wa ajaza qaumun, dan membolehkan oleh satu kaum minhumul musannifu, sebahagian dari kaum itu musannif. Apa kaum bolehkan? Ayakuna dalikal mahdhuf, bahwa adalah demikian yang dibuang itu isim atau fi'il. Artinya bila dharaf jadi khobar atau jar majrur jadi khobar, muta'alaknya wajib dibuang. Kita takdirkan isim boleh, isim fa'il, isim maf'ul, atau kita takdirkan fi'il. Makanya dalam bait kainun boleh isim atau istakara fi'il. Nah, contohnya kainin wastakara, awistakara. Nyambung lagi Ustaz? Fa'in kadarta kainan, maka jika engkau takdir akan kainan, niscaya ada ya kabar itu sabit daripada pihak kabar mufrad, kabar dengan mufrad. Kalau kita takdirkan apa kainan, bukan fiil maksudnya ya, isim. Itu berarti kabar daripada pihak kabar mufrad. Karena yang jadi kabar pada hakikatnya itu yang ditakdirkan itu, berarti kabar mufrad. Ya. Wa in kadata istakara, dan jika engkau takdirkan akan kabar, niscaya ada ya kabar itu sabit daripada dan jika engkau takdirkan akan istakara, niscaya ada ya kabar itu daripada pihak kabar dengan jumlah, yang jadi kabar itu istakara, berarti jumlah fi'liyah dia. Jumlah fi'il dan fa'il ya, pada marafa jatuh kabar. Waktu lifan nahwiyuna fi hadza, dan diselisihkan, diperdebatkan. Kenapa uhtilifa Ustaz? Ustaz, pada ini. ikhtalafa boleh? Ini yang di lebih cocok orang kayak mana nih? Waktu lifa kalau di Mina Masjid di harus ikhtalafa kayaknya, karena dia akan mutawa'ah Ustaz. Lazim. Waqtalafal nahwiyun, dan ikhtilaflah para nahwiyun, para ulama-ulama nahwu pada ini. Padahal afa ila anahu min qibalil khabari bil mufradi. Maka berjalan oleh afa kepada bahasanya kabar itu sabit daripada pihak kabar dengan mufrad. Wa anna kulla minhuma muta'alliqun bil mahdhuf, dan maksud tiap-tiap daripada keduanya itu yang berikat ya tiap-tiap dengan yang mahdhuf. Menurut Affah itu daripada pihak kabar dengan mufrad, karena maksud keduanya itu terikat dengan mahdhuf, yang jatuh kabar itu mahdhuf yang dibuang pada hakikatnya. Berarti menurut Affah, sebentar Ustaz. Menurut Affah nggak boleh ditakdirkan fi'il. Tidak boleh dijadikan fi'il, berarti mesti isim kan kalau dari pihak kabar dengan mufrad. Iya. Wa dzalikal mahdzufu ismu fa'ilin. Dan bermula demikian dibuangkan itulah isim fa'il. At-takdir bermula takdir Zaidun kainun indaka. Berarti ini daripada pihak kabar dengan mufrad karena yang ditakdirkan isim fa'il. Atau mustakirun juga boleh, bukan kainun tetapi harus isim mustakirun, atau bermula sedih itu yang tetap ya sedih di sisi engkau, mustakirun tetap. Au fidari, atau dalam rumah, atau bermula sedih itu yang tetap ya sedih dalam rumah. Wakat nusibah hadza, dan sungguh dibangsakan akan ini pendapat li sibawaihin, bagi sibawaihin. Nggak boleh pakai tanwin Ustaz. Ghairu musarih ya, sibawahi. Kalau li sibawahi nanti jadi umum. Ya, jadi enggak ini ma'rifah lagi. sibawahi yang ma'ruf. Sibawahi yang sudah maklum kan? Li sibawaihi. Murakab madji, mabni. Harus dipakai ini nahunya nih. Nahunya harus dipakai nih. Wakila annahuma. Wakila dan katakil bahasa keduanya itu dari min kibalil jumlati. Bahasa keduanya qabil. Zarah dan min qabilil jumlati. Bahasa keduanya jar dan majrur dan darah yang jatuh khabar sabit daripada pihak jumlah. Wa inna kulla minhuma muta'alliqun bi mahdhufin. Karena dan sungguh tiap-tiap daripada keduanya itu yang berikat ya dengan yang dibuangkan. Wahwa dan bermula dia yang dibuangkan itu fi'il. Berarti daripada pihak kabar dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Wa takdir bermula takdir Zaidun istakara, bermula sedih itu yang tetap ya. Oh yastakiru. Juga boleh bermula sedih itu yang tetap ya sedih indaka di singkau atau fidari. Artinya Zaidun yastakiru indaka atau Zaidun yastakiru fidari. Wa nusiba hadza ila jumhuril basariyin.
Dan dibangsakan akan ini kepada para jumhur ulama-ulama Basari dan kepada Sibawaihi aidan. Ini berarti pendapat ini pendapat jumhur Basarin dan juga pendapat Sibawaihi. Berarti Sibawaihi ini ada dua pendapatnya, tidak konsisten ya berarti. Kalau sekarang Berarti boleh dua, boleh dianggap boleh jumlah, dua. boleh dianggap kabar mufrad. Wakilah dan katakan lagi ya juzu ayu ja'ala. Harus oleh bawah dijadikan akan keduanya. Jar dan majrur itu tadi yang jatuh khabar. Jar dan majrur dan darah yang jatuh khabar daripada min qabilil mufrad, daripada pihak mufrad. Fayakunul muqaddaru mustaqiran, maka adalah yang ditakdirkan itu mustaqiran dan seumpamanya, dan bahwa dan harus oleh bawah dijadikan akan keduanya daripada min qabilil jumlah, boleh daripada pihak jumlah. Fayakunu takdirul istakara wa nawihi, dan seumpamanya istakara. Wa hadza, dan jumlah ini itu zahir kata musannif. Nawiyina bimakna kain atau istakara. Ini ada pendapat ki lagi, bukan Kufiyun dan Basariyun. Ini ada pendapat ki lagi, boleh dijadikan zaraf dan majrur yang jatuh khabar daripada pihak khabar dengan mufrad, boleh dijadikan daripada pihak khabar dengan jumlah. Berarti kalau dijadikan khabar daripada pihak jumlah, berarti takdir istakara, bukan kainun. Inilah yang terakhir daripada perkataan misalnya nawiji nabi makna kainen tentu atau istakara, ini bebas diberikan dengan Kufiyun dan Basariyun. Berarti misalnya memilih alternatif nih, mau jadikan khabar dari pihak dengan mufrad boleh, jadi daripada pihak jumlah boleh. Tapi kalau mufrad jadi ditakdirkan kainun, kalau jumlah ditakdirkan istakara. Ini lebih gampang ini. Enggak mesti. Wa dhahaba Abu Bakrin Sarraji, dan telah berpendapat oleh Abu Bakrin bin Sarraj kepada ila anna kulla min dzarfi wal majruri qismun bi ra'sihi. Telah berjalan oleh Abu Bakrin bin Sarraj ila kepada bahwa sungguh tiap-tiap daripada zaraf dan majrur itu ada pembahagian dengan zatnya, pembahagian itu punya pembahagian tersendiri. Dia enggak masuk ke dalam kabar mufrad dan enggak masuk dalam kategori kabar jumlah. Berarti kalau kabar ada 3 menurut dia. Walaisa, dan tidak ada ya. Ianya tiap-tiap. Ianya zaraf dan majrur itu daripada min qibalil mufradi, daripada pihak mufrad, wala min qibalil jumlati, dan tidak daripada pihak jumlah. Telah kenakal darinya Ibnu Sirin, Abu Bakar Ibnu Sirin akan ini mazhab oleh muridnya. Siapa muridnya? Abu Ali Al-Farisi fi Syairaziyat fi Siraziyabi, dalam kitab Siraziyabi. Syairaziyati, dalam kitab Syairaziyat. Syairaziyati. Wal haqqu, dan benar itu sebalik ini mazhab yang benar, itu sebalik ini mazhab. Ini menambah apa itu bahagian kabar nih, karena menurut beliau ini Kismon beraksi ini punya pembahagian tersendiri yang enggak masuk ke kabar mufrad, enggak masuk kepada kabar jumlah. Wa annahu, dan bermula yang benar itu sebalik ini mazhab. Wa annahu, basungguhnya kabar atau basungguhnya tiap-tiap itu tadi kabar zaraf dan jar majrur itu muta'alliqun mazhub, itu yang bersangkut ya dengan yang mazhub, dan bermula demikian yang mazhub, dan bermula demikian yang mahdzuf itu wajib buang. Wa dzalikal mahdzufi wajibul hadfi. Tapi yang mahdzuf itu wajib dibuangkan, tidak boleh disebut. Waqad suriha, dan sungguh disarehkan dengannya mahdzuf. Artinya disebutkan dengannya mahdzuf suzudan nisbah suzud, jarang sekali ini kan, seperti katanya syair. Lakal aizu inna maulaka azza wa iyuhan. Wa iyuhan fa anta ladai buhatil huni kain. Sabit bagimu itu kedengkian, sungguh
molaka, bahwa sungguh tuanmu itu tinggi ya Tuhan. Sabit bagimu itu ketinggian. Sesungguhnya, bahwa sungguh. Kenapa bahwa sungguh ini Maulaka, in nih tuanmu. barisnya? Inna kan? Sabit bagimu itu ketinggian. Jika tinggilah oleh tuanmu. Sungguh. Kalau ini tuh baru ini inna ini kalau dibaris di kitab ana ini. Ini kitab saya in, jadi in kan huruf syarat. Kalau in berarti azza ke sini fiilnya ini tergantung kalau di kitab ana ini inna. Itu jelas Harus in karena di depan juga yahun majzum dengan in. Kalau dalamnya oh benar itu berarti in. Ya, jika tinggilah tuanmu berarti sabit bagimu itu ketinggian. Jika tinggilah tuanmu, yang tinggi ya tuanmu. Bagaimana? Ya, wa iyahun hana yahunu, jika hina ianya tuan, niscaya bermula engkau. Dan jika hina ianya Tuhan, maka bermula engkau. Itu ada, yang kabarnya itu ada ia pada sisi buhatil hun. Nah, gimana cara mengartikan? Nah, sinyalnya kurang bagus. Insyaallah maula. Tahu ada ini gitu-gitu enggak. Ladai dharah muta'alaq dengan kainun al-ati. Ladai mudhaf, buh-buhah mudhaf ilaih. Buh-buhah mudhaf, hauni mudhaf ilaih. Nah, ini kainu letaknya fa'anta kainu ladai buhatil huni, maka bermula engkau itu yang ada yang engkau di sisi pertengahan kehinaan. Artinya kalau kayak mana cara mengambil kesimpulannya, bagi engkau itu ketinggian, bahwa sungguh pula pimpinanmu atau tuanmu itu tinggi ya, dan jika dihinakan akan dia tuan engkau enggak langsung hina, tapi engkau berada di sisi kehinaan, di pertengahan kehinaan. Maka bermula engkau itu kainun yang ada yang engkau di sisi perhinaan, di sisi pertengahan kehinaan. Apa ini saya ini susah kita ngertiin. Bagaimana Ustaz? Ini bisa kita sedikit lagi ini. Oh, ini sedikit lagi. Kama yajibul hadful amili tarafi wal jari wal majruri idza waqa'a khabaran kadzalika yajibu hadfu idza waqa'a sifatan. Sebagaimana wajiblah buang amil darah dan jar dan majrur apabila jatuhlah keduanya akan khabar. Seperti demikian pula wajiblah buangnya amil dan jar dan majrur idza waqa'a apabila jatuhlah keduanya akan sifat, sebagaimana kalau dia ta'alaq dengan mahdzuf, begitu juga dia kalau jatuh sifat dia muta'alliq dengan yang dibuangkan. Contohnya marartu birajulin indaka, telah lalu dengan laki-laki yang ada ya. Ini ada istakara ini atau kaino yang ada ya laki-laki yang di sisi engkau, atau yang ada ya laki-laki di dalam rumah, atau untuk hal, atau wajib dibuangkan muta'alaknya apabila jatuh dia ke hal. Bermula demikian sumama maratu bidaidin, telah lalu dengan sidid, hal keadaan sidid yang tetap ya atau yang ada ya sidid di sisi engkau. Ini indaka ini
karena jumlah sudah makrifah, jatuh hal, tetapi muta'alaq dengan yang mahsu. Boleh ditakdir istakara, ka'inon itu terserah. Au fidari, atau dalam rumah. Atau jatuh silat. Ya, atau jar majrur atau darah jatuh silat. Ini juga muta'alaqnya wajib dibuang. Yang berulang demikian sama aja alladzi indaka. Telah datanglah si alladzi yang ada ya si alladzi istakara atau kana yang ada ya si alladzi itu sabit di sisi engkau atau fidari. Lakin yajibu fi silat, tetapi wajib pada silat ya, oleh bahwa adalah yang dibuangkan itu fi'il. Enggak boleh isim. Kenapa? Karena kalau isim itu fa'ilnya jumlah itu tidak disebut jumlah. Karena kalau silat itu mesti jumlah. Kalau isim kan mufrad. Isim mufrad walaupun ada fa'ilnya tapi tidak disebut jumlah. Zaidun qaimun, jumlah tadi cuma berdiri kan ada fa'ilnya, ada fa'il tapi tidak disebut jumlah. Makanya kalau jatuh jar majrur atau taraf untuk silat mausul ini mesti ditakdirkan fi'il. Kenapa? Karena yang jadi silat itu harus berupa jumlah. Enggak boleh serupa jumlah. Berupa jumlah, enggak boleh yang lain. Wa amma sifatu wal halu fa hukumuha hukumul khabar, maka bermula adab dan adapun bermula sifat dan hal maka bermula hukum keduanya itu hukumul khabari, itu hukum khabar. Terserah kita mau takdir apa, fi'il boleh, isim juga boleh. Tapi kalau untuk silat enggak boleh mesti fi'il. Karena itu silat itu harus satu jumlah yang kembali, harus satu jumlah dan ada dhamir perabit antara musul. Kama takadama seperti yang telah dahulu ya. Nah, ini kayaknya ini sudah cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesailah Ustaz. Bait berapa tadi? Bait sudah sampai sekarang bait 127 Bang. Oh, 121 dan 22 ya? 124. Tadi 122 berarti ini sampai kepada bait 124. Berarti 2 bait ini kita baca. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.